apa yang Pak Lurah pikirkan jauh-jauh hari udah tak pikirkan, Mas. Bukan, ojo gugup maitro. Cukup. Nah itu Mas rasa juga. Nah itu sekarang ada tambahan, harus ada untuk pengolahan. Akhirnya apa ya? Karena kita sudah tanggung jawab sebagai kepala desa, adalah kita mengabdikan diri dengan masyarakat dan lingkungan di desa saya. Ya yang namanya kepala desa ya ada suka dukanya, Mas. Tapi agak seneng ya, Mas. Dukanya nggak ada toh, Mas. Saya menjabat kepala desa sudah dari 2020 dan sekarang 25. Nah nanti saya akan dipertanyakan, selama sampai menjabat kepala desa, apa Pak Lurah yang saya banggakan? Tangan inilah yang saya banggakan, bisa membantu warga saya dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat, mau kabupaten maupun kecamatan. Tangan ini, pena ini yang membantu saya. Ya udah komitmennya menjadi seorang kepala desa, ya udah dilakoni aja. Ya iya toh Mas, terus seneng toh Mas, seumpamanya ono pendaftaran daftar meneh. Siap. Oke. Kan orang dukanya Mas. Ada kan kadang-kadang ada yang kayak gini. Ada beberapa teman kepala desa sih kadang mumet Mas Haris. Kan seperti itu. Iya. Mumet, tapi begitu ada pendaftaran maju lagi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Ropan TV bersama saya Aris Apriyadi, dan kali ini saya ada di Desa Tambarejo bersama Kepala Desa Tambarejo. Beliau Bapak Ismail. Dan apa aja sih, saya pengen kepo nih suka dukanya beliau menjadi seorang kepala desa. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang Mas Haris. Sehat Pak Kades? Sehat, barokah, amin. Mas Haris sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa aja selain menjadi Kades nih? Punya bisnis lain nggak Pak Kades? Punya Mas. Menjalankan bisnis apa nih? Sebelum saya menjabat kepala desa memang saya sebagai pengirim pete Jakarta, pengirim jengkol Jakarta, juga pengirim emping Jakarta. Oke Pak, saya pengen tanya nih, di periode pertama jenengan menjabat sebagai kepala desa untuk wilayah Kecamatan Bandar, dengan cukup dikenal nih di antara muka-muka itu Mas. di antara kepala-kepala desa, jadi kan cukup diseniorkan padahal baru periode pertama. Saya pengen tanya nih, suka dukanya jenengan sebagai seorang kepala desa itu seperti apa sebetulnya? Ya yang namanya kepala desa ya ada suka dukanya Mas, tapi agak seneng ya Mas. Dukanya nggak ada toh Mas. Saya menjabat kepala desa sudah dari 2020 dan sekarang 25. Senangnya Mas Haris, yang tidak bisa diukur dengan materi. Kalau kita mengukur materi tidak ada habisnya. Saya hidup sederhana dan saya hidup dengan keluarga apa adanya, dan saya tidak melebih-lebihkan. Saya seperti ini ya seperti ini. Memang karakter tidak bisa diubah karena saya stylenya senangnya seperti ini. Kalau duka, dibilang duka apa ya, karena kita sudah tanggung jawab sebagai kepala desa, adalah kita mengabdikan diri dengan masyarakat dan lingkungan di desa saya. Ya kadang kita kesel lah Mas, nek dong pas pengen istirahat. Bisa istirahat. Ya, gitu ya. jam 8 bengi ada orang datang, Pak Lurah terning rumah sakit. Kadang jam 1 malam masyarakat bermasalah, kita harus turun di lapangan. Tapi alhamdulillah Mas Haris, saya setelah saya menjadi kepala desa, saya berusaha Mas Haris. Apa sih yang harus bisa dikerjakan untuk masyarakat ini, seperti itu Mas Haris. Aku belajar, saya diam, apa yang baik untuk masyarakat. Akhirnya aku berpikir, dengan segala karakter masyarakat, dengan tingkat pendidikan yang notabene ada, sebagian masyarakat itu masih tingkat pendidikannya di daerah itu sangat rendah Mas Haris, masih rendah. Ada yang memang standar SMA, SMP ya juga banyak. Akhirnya saya dengan tim dan perangkat desa, ayo bagaimana kita menjalankan pemerintahan ini biar dikenang di masyarakat. Yang paling sulit itu Mas Haris, saya berpikir kalau masih menjabat kepala desa, masyarakat masih bisa taat, masih bisa senang, masih bisa menghargai kepala desanya.
yang paling sulit mempertahankan setelah kita tidak menjabat kepala desa, dikenang di masyarakat. Walaupun secara materi kita pas-pasan Mas Aris. Iya, iya. Iya. Berbicara materi ini, jadi kan sebelum menjabat sebagai kepala desa kan sudah sebagai seorang pembisnis seperti itu, Ya. Pak Kades. Setelah jenengan menjadi kepala desa, otomatis waktu jenengan untuk bisnis kan harus dikurangi karena Ya. fokusnya harus ke desa seperti itu. Ada pengaruh nggak kepada keuangan jenengan seperti itu, Pak Kades? Dengan sebagai akhirnya menjadi seorang kepala desa. Ya, pengaruh ada tuh Mas Aris. Tapi Tidak begitu signifikan ya? tidak begitu signifikan. Karena apa? Saya tidak tahu jalan hidup saya. Mungkin saya sudah digariskan menjadi kepala desa. Dan itu yang harus saya jaga amanah itu Mas Aris. Yang harus saya jaga itu Mas Aris, amanah itu. Kalau dihitung-hitung ya kita masih menang jadi seorang pedagang Mas Aris. Karena pada waktu itu saya bisa ke Lumajang, ke Pandeglang, ke Serang, ke Cibitung, ke Cengkareng, ya kita ngoyak barang itu. Dengan kepala desa aku cuma mengandalkan barang dari Pekalongan dan Solo Tigo dan Solo Boyolali Mas Aris. Ya. Tidak lebih dari itu. Masalahnya apa, kalau daerah Solo Tigo, Boyolali, Solo itu saya kejar waktu 2 jam masih bisa. Berbicara bisnis keuangan nih, Ya. berarti kan mendukung pada saat sebelum menjadi kepala desa, artinya keuangannya lebih bagus kan Iya. ketimbang sekarang menjadi kepala desa. Motivasinya jenengan meskipun ora pati akeh duite tapi yang sudah dikades tuh. Motivasi ya Mas Aris. Motivasi itu pada waktu itu saya masih mengirim barang Jakarta. Dan waktu itu saya pas pulang kampung, anak-anak teman-teman kita, Mas Mail ke Lurah Wayo, desane biar berubah. Karena apa Mas Aris? Saya lihat pada waktu itu kita lapangan sepak bola nggak ada, lapangan minton nggak ada, lapangan bola voli nggak ada, depan balai desa juga kayak gitu. Akhirnya saya berpikir di sisa umur saya 51 tahun ini, apa yang bisa saya berikan untuk pedukuhan saya, apa yang bisa saya berikan untuk desa saya. Saya bangga Mas Aris. Jadi tidak ada orang jadi kepala desa itu ngeluh, tidak ada Mas Aris. Saya bangga menjadi seorang kepala desa. Ya. Dan resiko saya itu saya harus komunikasi di lapangan dengan teman-teman. Kedua Mas Aris, tangan ini, pena ini bisa membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi, mempermudahkan dalam urusan administrasi masyarakat. Tanda tangannya bisa untuk, nah nanti saya akan dipertanyakan selama sampai menjabat kepala desa, apa Pak Lurah yang saya banggakan? Tangan inilah yang saya banggakan, bisa membantu warga saya dalam bentuk bantuan dari pemerintah pusat mau kabupaten maupun kecamatan. Tangan ini, pena ini yang membantu saya. Kalau secara materi tidak mungkin Mas Aris saya membantu materi, karena kepala desa udah ketahuan berapa gaji saya. Gaji kepala desa berapa sih Pak? Gaji kepala desa 3.500.000 Mas Aris. Cuma kita tambah mendapat tambahan bengkok itu tambah aja hampir 5 hektaran, 5 hektar 6 hektar Mas Aris. Tambahannya bengkok aja itu udah tambahan bengkok ya. Ya udah komitmennya menjadi seorang kepala desa, ya udah dilakoni aja. Iya toh Mas. Terus seneng toh Mas. Seumpamanya ono pendaftaran, daftar meneh. Siap. Oke. Kan orang-orang duka nih Mas Aris. Kan kadang-kadang ada yang kayak gini. Ada beberapa teman kepala desa sih kadang mumet Mas Aris. Kan seperti itu. Iya. Mumet, tapi begitu ada pendaftaran maju lagi ya kan. Jadi seperti ini Mas Aris. Uang gue keplok ora tombok Mas Aris. Nah, betul. Ya kan? Betul. Keplok ora tombok. Lah nek ngomong lurah dukane diomong ke mereka pingin daftar kan Mas Aris. Tapi saya yang sampaikan aku seneng itu Mas Aris. Ya kan seneng. Nah, yang karena saya pernah hidup di Jakarta Mas Aris. Begitu hiruk pikuk, akhirnya saya berpikir jenuh Mas Aris.
aku ingin berkarya di kampung walaupun tidak seberapa. Akhirnya ada waktu 2 bulan aku mencalonkan diri, dan alhamdulillah masyarakat memberi kepercayaan dan memberikan amanat kepada saya. Saya tidak muluk-muluk, semampu saya menjalankan tugas sebagai kepala desa, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk warga Tambarjo, seperti itu Mas Aris. Dulu pada saat menjabat sebagai kepala desa, target pertama saya harus A. Itu dan sudah terselesaikan itu apa Pak? Dulu Mas Aris, target pertama saya pada waktu saya menjabat kepala desa itu pelayanan masyarakat, Mas Aris. Oke. Pelayanan masyarakat itu di sini pada waktu itu target saya butuh ambulan desa. Setelah target itu saya penuhi ambulan desa, masyarakat banyak yang menggunakan ambulan desa untuk keperluan masyarakat luas Tambarjo. Sebenarnya saya kurang, Mas, tapi kita bertahap lah, seperti itu. Kurang armadanya Pak? Kurang armada, Mas. Tapi insya Allah nanti ke depan kita juga dari mana kita ada tambahan lagi. Karena maksimalnya karena satu pedukuhan 1 ambulan gitu. Bukan ya? Karena itu Mas, karena di PT kita 5.000 dengan 11 pedukuhan, 6 kadus dengan DPT resmi itu kita 5.000 Mas. Nah, DPT kita 5.000 dengan 11 pedukuhan, 6 kadus. Memang kadang seumpamanya pas dibawa pedukuhan Brage, pedukuhan Selesung butuh pasti. Kayak dulu makanya jenengan punya pakai ambulannya bandar itu ya? Ya, makanya karena saya kadang Semarang, boleh tanya tuh. Saya sering kadang masyarakat kan ke rumah, Pak Nyong ambulannya, tak seleke ambulan bandar, ambulan pokoknya tetangga desa, tetangga lah. Karena ada yang namanya kepala desa bukan komunikasi seperti itu. Yang kedua, saya berpikir seperti ini. HP ini merusak generasi. Bagaimana desa segini besarnya tidak ada lapangan, Mas. Saya berpikir kasihan anak-anak seandainya kita terlalu terbudget oleh HP. Akhirnya saya komunikasi dengan Pemdes, ayo kita bikin lapangan sepak bola, kita progres seperti itu. Nanti selebihnya kita berkelanjutan. Akhirnya tak progreskan lapangan sepak bola, dan alhamdulillah Mas Aris boleh dicek. Kalau sore masyarakat sudah, karena tempatnya strategis ya, ramai, kita dimanfaatkan. Orang jualan juga banyak Mas Aris seperti itu, boleh dicek dengan. Setelah itu sekarang sudah berdiri megah badminton, sampai ngerti di sendiri gor ya. Di Tambarjo, di Broto itu Tambarjo itu gornya 3 lin Mas. Alhamdulillah juga sudah berdiri megah. Saya berpikir biarlah anak-anak generasi desa Tambarjo ini punya skill dan punya motivasi dan punya prestasi, Mas. Saya sudah sampaikan masyarakat, ayo monggo seperti itu. Lapangan voli juga saya bikinin, Mas. Lapangan voli saya bikinin. Depan balai desa sampan sendiri sudah mulai sedikit demi sedikit tertata. Nah, saya kan mau ngomong gitu, nek anak pencalonan mana yo harapan maju kali harapan itu kan seperti apa, Pak? Harapan saya, Mas, saya pembangunan desa Tambarjo insya Allah dengan saya dibantu oleh teman-teman dari Dewan, ya, aspirasi juga dari pemerintahan pusat. Insya Allah saya tinggal seberapa titik, alhamdulillah kita terpenuhi target lah, walaupun tidak sepenuhnya kita selesai semua, tapi insya Allah lah, apalagi nyampe 27 insya Allah juga balai desa sudah rapi lah, sudah direnov ya. Oh, targetnya mau direnov berarti ini. Kalau balai desa aula saya renov, kantor balai desanya alhamdulillah saya sudah dapat bantuan, entah itu saya sekarang yang menjabat maupun kepala desa yang pernah menjabat. Itu tidak ada kepala desa siapapun ada niatan tidak baik, niatannya tulus dan ikhlas. Di sisi lain, walaupun kita mendapatkan insentif dan mendapatkan tambahan pokok, itu sebagai
jasa untuk kepala desa. Tapi niatan semua kepala desa Mas Haris pasti semua niatannya baik. Dan kita berusaha untuk baik. Walaupun kadang yang namanya manusiawi Mas Haris, saya ada salah, ada omongan yang tidak mengenakan. Tapi secara pribadi ya saya mohon maaf dengan mereka dengan beliau. Ya. Seandainya selama ini komunikasi saya dengan jenengan, kadang yang namanya manusia kan tidak sempurna Mas. Ya. Seperti itu. Kadang yo HP tidak diangkat, WA tidak dibalas, dibel seminggu baru ngabari. Untuk desa Tambak Rejo ke depan ada gambaran seperti apa, dan kemudian pembangunan-pembangunan yang belum terrealisasi tetap akan direalisasikan kapan, seperti itu, agar warga tetap bersabar, santai, pasti akan rampung semuanya bertahap seperti itu. Ini kan dari Dispermades kita dianjurkan untuk penggalangan sampah Mas Haris. Ini yang terakhir. Tapi sebelum itu saya selaku kepala desa Tambak Rejo sudah komunikasi dulu dengan Pak Camat, dengan DLH Mas Haris. Walaupun tadinya saya ditentang oleh warga Mas Haris. Artinya jenengan sudah pernah memikirkan itu sebelum digalakkan malahnya? Iya, akhirnya saya, Pak Camat, DLH komunikasi dengan Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Ayo, dari 17 desa, saya minta tempat TPS pembuangan sampah sementara di Tambak Rejo. Karena di situ ada tanah Pemda Mas Haris. Ada lahannya? Ada lahannya. Jauh dari pemukiman juga? Iya, jauh dari. Nah, pas di pinggir jalan raya Mas Haris. Itu dulu sistemnya pengolahan sampah atau penampungan, Pak? Penampungan sementara Mas Haris. TPS penampungan sementara. Kalau sore diambil 2 truk 3 truk. Setidak-tidaknya aku nunut desa saya kan Mas Haris, pembuangan sampah bisa langsung ke TPS. Akhirnya Pak Camat dibantu dari Kapolsek dan dari Darul, udah direalisasikan saja di Tambak Rejo, karena tempatnya yang memenuhi syarat. Itu alhamdulillah Mas Haris. Tadinya masyarakat itu, akhirnya setelah ada Mas Haris, masyarakat menikmati Mas Haris pembuangan, bukan Tambak Rejo saya Mas Haris, sekecamatan Bandar. Berarti buangnya semua di situ? Iya, akhirnya kan TPS-nya di situ. Tapi nah dari situlah masyarakat tadinya pesimis. Apa yang Pak Lurah pikirkan jauh-jauh hari udah tak pikirkan Mas. Bukan, ojo gugup maitro. Nah itu Mas rasa juga. Nah itu sekarang ada tambahan, harus ada untuk pengolahan. Akhirnya dari Dispermades kan desa harus ada pengolahan. Nah situ sudah ada. Saya juga tanahnya pinggir jalan, tanah gerantungan Mas. Sudah ada. Desa sudah tak siapkan, dan ini nanti untuk sebulan 2 bulan lagi untuk mulai penataan lokasi, bagaimana sekali pengolahan sampah itu memenuhi syarat. Karena apa? Airnya di situ juga bagus untuk pembersihan seperti itu. Alhamdulillah Mas Haris, saya sudah berjalan TPS lah. Juga ini aku akhirnya kan bagaimana kita mengadakan tong sampah di setiap rumah. Dan pengambilannya bagaimana, ini masih dalam program Mas Haris. Oh berarti ada rencana? Ada rencana, dan ini nanti dikasih. Sudah tak bicarakan dan ini sudah matang karena anggarannya ada. Jadi, Mas Haris. Kalau ada pengolahan nanti udah enak, udah terpisah nih. Udah terpisah ya antara organik dan non organik ya. Siap. Oke wis, semoga sukses selalu Pak Kades, semua program-programnya dengan segera bisa terrealisasi, dan yang paling utama itu tetap sehat selalu. Sehat Mas Haris. Bahwa kita adalah makhluk dan yang kita ada yang punya. Allah yang punya. Disitulah Mas Haris. Sekuat kita, semampu kita, sebesar kita, tapi kita adalah makhluk yang dimiliki oleh yang halik. Itu jangan dilupakan Mas Haris. Jadi ojo sok melinti, ojo sok kuat, ojo sok hebat, wis gamane makhluk ke Gusti Allah. Tuh, Sobat Roban TV. Oke, gitu ya. Terima kasih sudah stay tune di video saya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Apa yang enak untuk diobrolin, silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.